Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas dosa iri hati, terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati adalah perasaan cemburu, tidak senang melihat kelebihan atau keberhasilan orang lain. Dalam bahasa Inggris jealous, dalam bahasa Yunani zelos, artinya benci, marah, dan cemburu akan keberhasilan orang lain. Mengapa dia tinggal di rumah yang mewah? Mengapa harus dia yang mendapat pekerjaan atau promosi jabatan itu? Mengapa saya tidak berpenampilan menarik seperti dia? Saya tidak cantik seperti dia. Mengapa saya tidak kaya dan terkenal seperti dia? Mengapa saya tidak pandai seperti dia? Salomo mengatakan, iri hati membusukkan tulang. Iri hati dosa yang serius, membawa orang pada penderitaan dan depresi. Iri hati membuat orang kehilangan kasih kepada sesama, hilang sukacita, hilang damai. Bukan hanya itu saudara, iri hati adalah bentuk penghinaan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Tidak main-main saudara, ketika orang membandingkan dirinya dengan orang lain, maka ia mulai menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak baik, tidak adil. Iri hati adalah salah satu dosa yang mematikan. Karena iri hati adalah akar di mana dosa-dosa lain tumbuh. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena iri, orang bisa berbohong, bergosip, memfitnah, mencuri, bahkan membunuh. Iri hati adalah perasaan yang jahat. Memelihara iri hati artinya membuka pintu masuk bagi iblis dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, menyadari kita rentan terhadap dosa yang satu ini. Akui dan bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ambil perasaan iri hati di hatiku. Yang kedua, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Belajarlah bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Bersyukurlah dan puas untuk setiap berkat Tuhan yang kita terima. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan terbaik bagi hidup kita. Ketika kita memelihara perasaan iri hati, kita sedang mengundang iblis masuk dan menguasai hidup kita. Tetapi ketika kita menolak perasaan iri hati, berarti kita sedang mengundang Tuhan berdaulat, berkarya, dan memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.